Hi, this is Teddy Corbuzier in a Wisdom Thinking. Saya ingin bicara tentang sekolah. Sekolah yang ada dari dulu hingga sekarang. Tidak semua sekolah, tapi kebanyakan sekolah yang ada di semuanya, di semua negara. Terutama di Indonesia mungkin. Menurut saya, bahwa sekolah itu sebenarnya adalah sebuah tempat di mana bisa merusak kreativitas anak yang belajar di sekolah tersebut. Kreativitas anak sangat amat dibatasi di sekolah. Kenapa? Mari kita teliti secara perlahan-lahan. Pertama, kita tahu bahwa kalau seandainya kita memasukkan anak kita ke sekolah saat ini, hari ini, maka anak kita akan selesai sekolah sekitar tahun 2031. Ya, tahun 2031. Anak kita baru sekolah selesai tahun segitu, lulus S1. Nah, Anda bayangkan bagaimana caranya sebuah institusi seperti sekolah mempersiapkan anak untuk masa depan yang bahkan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana perkembangan di masa depan. Apa yang anak itu akan lakukan di masa depan. Tidak ada yang tahu. Tapi sekolah mencoba untuk mempersiapkan seorang anak untuk menghadapi masa depan yang mereka sendiri tidak tahu seperti apa. Siapa yang tahu bahwa saya akan menjadi seorang mentalis terkenal? Siapa yang tahu saya akan menjadi seorang host? Siapa yang tahu bahwa Ade Rai akan menjadi seorang binaragawan yang luar biasa? Siapa yang tahu bahwa Chris John akan menjadi seorang petinju? Yang saya tahu bahwa dulu kita semua dididik matematika, akuntansi. Saya rasa Ade Rai tidak pernah dididik untuk menjadi seorang binaragawan. Jadi, siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa tahun 31 nanti, 2031, Anda mungkin akan menjadi seorang koki yang luar biasa, terkenal, atau penerbang. Tidak ada yang tahu. Dan sekolah tidak mempersiapkan untuk hal yang mereka sendiri tidak mungkin tahu. Dan karena mereka tidak tahu, karena sekolah tidak tahu, maka sekolah akan mengajarkan apa yang mereka tahu, yaitu matematika, akuntansi, sejarah, peta buta, bahasa, pelajaran agama, dan lain sebagainya. Mereka mempersiapkan kita akan hal-hal yang mereka bisa ajarkan. Kenapa? Karena itu paling mudah untuk diajarkan. Kuncinya adalah itu paling mudah untuk diajarkan oleh sekolah. Akhirnya, sekolah secara tidak langsung memberitahu kita bahwa hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah tidak bisa dicapai dan tidak baik untuk masa depan. Dulu pada saat saya ingin menjadi seorang pesulap, guru saya pun mengatakan, mau jadi pesulap, aduh masa depan suram. Mau jadi apa? Pemain basket? Ya, jadi pemain basket. Mau jadi apa? Eh, Binaragawan? Ya, jadi binaragawan. Harus belajar ini, harus belajar itu. Jangan jadi binaragawan, tidak bisa. Masa depan suram, itu kata-kata mereka dulu. Atau mungkin juga sekarang. Nah, lucunya adalah bahwa semua sekolah di dunia memiliki aturan bayangan. Aturan bayangan. Mungkin saya salah, mungkin tidak seluruhnya. Karena Aska, anak saya, sekolah di sekolah yang menurut saya cukup baik. Tapi hampir semua sekolah memiliki aturan bayangan. Apa itu aturan bayangan? Saya juga bingung siapa yang mensepakati aturan bayangan ini. Aturan bayangan menyatakan bahwa, coba Anda bayangkan, matematika itu lebih penting dibandingkan pelajaran sejarah. Coba, pasti ketika Anda di sekolah, yang namanya belajar matematika, gurunya, dan sebagainya lebih menyeramkan dibandingkan guru pelajaran sejarah. Pelajarannya pun begitu. Pelajaran sejarah lebih penting dibandingkan pelajaran bahasa asing, itu contohnya. Bahasa asing lebih penting dibandingkan pelajaran seni. Nah, seni sendiri dibagi-bagi lagi. Seni musik pasti lebih penting dibandingkan seni lukis di sekolah. Atau itu paradigma yang terjadi. Seni musik, seni lukis, seni tari, dan mungkin sudah berhenti di sana. Betul. Nggak ada kan seni mematung, nggak ada kan di sana seni eh, puisi misalnya, atau seni-seni yang lain. Sedangkan seni jumlahnya ada jutaan mungkin. Tapi
Sekolah tidak mensupport hal tersebut. Sekolah hanya mengajarkan apa yang mereka anggap mudah untuk diajarkan. Sekolah mungkin tidak semuanya ada yang ngajarkan renang kan? Nah, coba kita lihat. Aderai belajar apa di sekolahnya dulu? Saya atau Christine Hakim belajar apa di sekolahnya dulu? Belajar teater? Yakin ada pelajaran teater di sekolah. Kalau ada pun mungkin hanya ekstrakurikuler, bukan pelajaran utama. Mereka menganggap hal-hal tersebut tidak bisa mencapai masa depan yang baik. Di sekolah kita belajar akan satu hal. Kita belajar akan ketakutan bahwa kita bisa salah. Saya punya cerita menarik. Ada seorang anak kecil, pada saat saya ke sekolah anak saya, ada seorang anak kecil sedang menggambar, seperti wajah. Terus saya tanya sama anak itu, sayang kamu gambar apa? Anak kecilnya bilang ke saya, Om, saya lagi gambar Tuhan. Hah, gambar Tuhan? Kan orang-orang tidak tahu Tuhan seperti apa. Terus anak kecil itu lihat ke saya dan bilang, iya Om, makanya tunggu dulu sampai saya selesai. Kalau saya udah selesai, nanti kasih lihat orang-orang. Ntar orang-orang tahu Tuhan seperti apa. Saya tertawa terpingkal-pingkal. It's a jokes. Dan saya tertawa. Tapi intinya adalah bahwa anak kecil tidak takut salah. Kalau itu yang melakukan orang dewasa, kita akan menganggapnya bahwa orang itu gila. Tapi anak kecil tidak pernah takut salah. Nah, ketika kita di sekolah, kita diajarkan bahwa mencoba sesuatu itu ada kemungkinan salah. Dan kalau salah, ada hukumannya. Ulangan jelek, hukumannya tidak naik kelas. Membuat PR malas, hukumannya distrap, lari keliling lapangan. Ujian nasional jelek, tidak dihitung 3 tahun Anda belajar sebelumnya, langsung tidak lulus. Bayangkan, hukuman karena ketakutan Anda berbuat salah. Zaman saya dulu ada 5 pelajaran merah pasti tidak naik. Matematika, bahasa Indonesia, agama, dan sebagainya. Saya dulu pernah bertanya pada guru saya, kalau seandainya pelajaran agama saya jelek, apakah berarti agama saya jelek? Kayaknya tidak deh. Jadi apa yang dinilai sebenarnya? Nah, kita menjadi takut untuk salah. Dan hal itu membunuh kreativitas kita dalam berkarya. Sangat amat membunuh dalam berkarya. Einstein yang tidak lulus SD, akhirnya dia mencoba hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah. Maka itu dia bisa sehebat itu. Sedangkan di sekolah, kita diajarkan untuk percaya bahwa kita tidak bisa menjadi sesuatu yang tidak diajarkan oleh sekolah. Ya, contohnya saya. Main sulap tidak diajarkan oleh sekolah. Dulu yang namanya main sulap, masa depan dibilang suram. Penyanyi dibilang suram. Olahragawan dibilang suram. Semuanya dibilang suram kalau itu tidak diajarkan di sekolah dengan tepat atau tidak menjadi bahan mata pelajaran yang dipentingkan. Mereka semua menganggap kalau lulus nilainya bagus, kuliah hebat pasti sukses. Yang jadi masalah, yang mungkin mereka lupa, yang mungkin Anda tidak tahu. UNESCO mengatakan bahwa di tahun 2013 ini, nanti kelulusan anak-anak S1 itu meningkat puluhan kali lipat dibandingkan 2012. Dan 2014 akan naik lagi puluhan kali lipat dibandingkan 2013. Jadi intinya nanti sekitar tahun 2030-an yang lulus S1 itu mungkin 400% dibandingkan sekarang. Luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Berarti anak-anak akan menjadi semakin pintar. Tapi ada satu hal yang tidak dipikirkan. Kalau kelulusan S1 semakin banyak, lalu pertanyaannya, guna ijazah S1 untuk apa? Lalu pertanyaannya, apa gunanya anak-anak tersebut memiliki ijazah S1? Orang S1-nya banyak banget. Semuanya bisa mendapatkan S1. Makanya saya pernah mendapatkan ada supir taksi yang saya tanya, ternyata dia kuliah lulusan S1 akuntan. Tapi susah dapat kerjaan. Karena sudah terlalu banyak orang-orang yang memiliki ilmu yang sama. Dan terlalu banyak orang-orang yang mencari pekerjaan di bidang ilmu yang sama.
pekerjaannya tidak ada. Tapi orang-orang yang memiliki ilmu yang sama, semakin lama semakin banyak sekali. Nah, merubah sekolah tidak gampang, pasti. Banyak sekali hal yang harus dirubah. Dan saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Bukan salah pemerintah, bukan salah gurunya, bukan, ini sudah salah sejak dulu. Merubah sekolah tidak gampang, mungkin memakan waktu puluhan tahun. Jangan berharap bahwa di sekolah ada pelajaran bermain piano menjadi kurikulum sekolah. Karena lebih gampang menyiapkan kertas dan pensil atau kalkulator buat belajar matematika dibandingkan menyiapkan 40 piano buat anak satu kelas. Jadi jangan berharap hal tersebut terjadi. Tapi coba lihat, kalau kita tidak belajar piano atau kita tidak belajar hal lain atau seni yang lain dan sebagainya, contohnya saja, Anda ketemu piano di jalan, Anda tidak pernah belajar piano, Anda bisa main tidak? Tidak, pasti tidak. Kalau Anda tidak belajar hitung, lalu Anda ketemu kalkulator di jalan, Anda bisa tidak menjumlahkan sesuatu? Pasti bisa. Lihat kan bedanya? Kalau Anda tidak tahu peta buta, dan Anda ketemu peta atau ketemu GPS, Anda tahu tidak letaknya? Tahu. Kalau tidak tahu sejarah, ada Google. Tidak tahu bahasa, ada kamus atau translator. Kalau Anda tidak tahu cara mematung dan ketemu tanah liat, jadinya apa? Tidak jadi apa-apa. Jadi ternyata ilmu-ilmu yang sebenarnya sulit untuk dipelajari kalau tidak diajarkan, itu malah tidak diajarkan di sekolah. Ini menurut saya ya. Saya bicara seperti ini memang mungkin terdengar aneh. Ya, itu kan seni. Kadang tidak penting. Kadang penting hal-hal yang eksakta atau fakta yang lebih baik dipelajari. Tidak banyak juga kan orang jadi binaragawan. Tidak banyak juga kan orang sukses jadi pemain sulap. Tidak banyak juga kan orang bisa hidup dari mematung, membalap, masak, menyelam. Tidak banyak kan. Memang benar, tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Dan kenapa tidak menjadi pekerjaan inti saat ini? Tapi lihat yang berhasil, betapa hebatnya mereka dilulukan oleh masyarakat. Tapi hanya sedikit. Mengapa hanya sedikit dan mengapa tidak banyak? Jelas jawabannya sederhana. Karena sejak dulu sekolah tidak mengajarkan orang-orang untuk berhasil dalam bidang tersebut. Itu dia mengapa orang-orang tersebut jumlahnya sedikit. Yang banyak adalah ahli akuntan, ahli matematika. Pokoknya akhirnya semuanya bekerja di kantor, jadi sekretaris, jadi teller bank, dan sebagainya, jadi manajer mungkin mentoknya. Masalahnya adalah semakin ke depan, semakin banyak orang-orang dengan kemampuan tersebut. Bayangkan nanti kalau Anda lulus sekolah, yang lulus sekolah dengan ilmu yang sama, jumlahnya ada jutaan. Tapi tempat kerjanya? Berapa besar tempat kerjanya? Bisakah Anda bersaing dengan mereka? Dengan tempat kerja yang hanya segitu-gitunya saja. Saya yakin semakin lama, semakin sulit. Ya, mungkin saat ini yang namanya belajar olahraga tidak lebih penting dari matematika. Itu dia mengapa akan lebih banyak akuntan dan sekretaris dibandingkan pemain film dan pemain teater nantinya. Tapi seperti saya bilang nanti, bahwa pekerjaannya mungkin nanti tidak sebanyak sekarang. Jadi berhati-hatilah, berpikirlah. Sekali lagi, mengubah sekolah sangat amat tidak mudah dan mungkin tidak bisa. Yang kita bisa bukan mengubah sekolah, tapi mengubah diri kita sendiri. Saya punya seorang teman, pemasak chef yang gajinya puluhan juta di hotel. Bayangkan, pemasak gajinya puluhan juta. Dan dia belajar masak, akhirnya otodidak, belajar dari Google. Karena di sekolah dulu dia tidak diajarkan masak. Beda kan? Anda bayangkan. Jadi kalau kita mempelajari hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah, mungkin kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak lagi daripada hanya mengandalkan apa yang kita diajarkan di sekolah. Jadi coba rubah pola berpikir Anda. Jangan merubah sekolahnya, susah, tapi rubah pola pikir Anda. Rubah diri kita sekarang. Dulu ketika saya kecil, saya tidak naik kelas pada saat SMP 1. Ibu saya menghampiri salah satu teman saya. Saya punya teman seorang bule usianya jauh di atas saya. Pada saat saya SMP dia udah usia 34 kalau nggak salah. Namanya adalah Eugene. Dia adalah guru sulap saya. Ibu saya bertemu dengan dia dan ibu saya bilang, anak ini
pelajarannya hampir jelek semua. Susah untuk naik kelas. Dan Eugene mengatakan pada ibu saya, "Yes, I know. Of course I know. Because he is not an educational type of person. He is a magician. He thinks differently." Dia mengatakan bahwa intinya tidak semua orang harus bisa dan harus sukses di dalam bidang yang diajarkan di sekolah. Intinya adalah kita harus mengutamakan apa yang disukai oleh anak-anak kita dan dukung apa yang disukai oleh mereka. Rubah cara kita berpikir, rubah cara kita berpikir, rubah cara kita sebagai orang tua berpikir, rubah cara kita sebagai anak-anak yang belajar di sekolah berpikir. Apabila Anda orang tua dan Anda mendengarkan ini, dukung apa yang anak Anda suka. Kalau dia suka memasak, lesin masak. Suka menari, lesin nari. Suka balet, lesin balet. Suka nyetir mobil daripada ugal-ugalan di jalan, lebih baik dilesin dengan benar. Siapa tahu bisa menjadi seorang pembalap terkenal. Tidak ada yang tidak mungkin. Now, let's think. What do you want to be? What do you want to be in the future? Apa yang ingin Anda lakukan nanti di masa depan? What do you want to be in the future? So now, go to school, tetap pergi ke sekolah, jangan tidak sekolah, karena itu juga penting. Tapi kita harus merubah mindset kita. Go to school, your parents pay a lot, but don't forget what you really want to be. Apapun itu. Apa yang ingin Anda lakukan nanti, apa yang ingin Anda cita-citakan nanti, apapun di luar sekolah, kejar cita-cita Anda. Jangan hanya melulu menganggap bahwa sekolah sukses, artinya masa depan Anda sukses. Tidak. Kesuksesan hanya ada dalam imajinasi pikiran Anda, hanya ada dalam kemauan Anda. Apapun Anda ingin menjadi, Anda bisa. Kalau Anda yakin. This is Deddy Corbuzier, Wisdom Thinking.